Jangan sampai ketika korban lebih berat dari kita, kemudian kita memaksakan untuk membantu. Apa yang akan terjadi? Maka kita akan celaka juga, malah bukan menolong korban, dan juga bisa membuat korban semakin menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3. Halo Garuda Crew, kembali lagi bersama saya Laiswari Kusumandaru, seorang praktisi K3. Pada kesempatan kali ini di program Upskill program Garuda Sistren Interindo, kita akan membahas terkait materi P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Di mana kita tahu pada saat keadaan darurat ataupun kecelakaan kerja, pertolongan pertama yang cepat dan tepat akan membuat kita bisa menyelamatkan nyawa korban. Oke, pembahasan kali ini kita ada beberapa hal. Yang pertama ada cara penggunaan Hansaplast yang benar, kemudian ada pendarahan, ada luka tusuk, kemudian ada patah tulang, luka bakar, hipotermia dan paparan panas, kemudian cara evakuasi, dan juga RCP atau CPR. Dasar hukum terkait P3K ada dua. Yang pertama adalah UU nomor 1 tahun 1970 terkait keselamatan kerja. Tepatnya pada bab 3 terkait syarat-syarat keselamatan kerja, di mana pada poin E disebutkan bahwa perusahaan wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua ada di Permenaker nomor 15 tahun 2008 terkait pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja pasal 2, di mana perusahaan wajib 1. Memberikan petugas yang bersertifikasi dan berkompetensi terkait petugas P3K. Yang kedua adalah memberikan fasilitas-fasilitas P3K. Selanjutnya, apa sih tujuan dari P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan kerja? Yang pertama, menyelamatkan korban. Contoh, ketika terjadi pendarahan dan juga keluar terus, maka akan bisa menyebabkan kematian karena ada batas darah yang yang tidak bisa keluar dari tubuh sehingga terjadi kematian. Atau bisa terjadi ketika korban mengalami henti jantung. Ketika kita tidak cepat dan tepat dalam menangani korban henti jantung pada waktu golden time-nya antara 2-4 menit, maka bisa terjadi kematian. Yang kedua, terkait meringankan penderitaan korban. Yang ketiga, mencegah cedera lebih parah. Artinya, ketika penanganan kita tidak cepat dan tidak tepat, maka akan memperburuk keadaan dari korban tersebut. Yang keempat, mencarikan pertolongan lebih lanjut. Biasanya kita menelpon kepada klinik atau RS terdekat di dekat perusahaan. Yang kelima, memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban. Korban yang mengalami kecelakaan kerja pasti akan mengalami shock, akan mengalami kaget, dan juga mengalami panik. Maka dari itu, tugas dari petugas P3K adalah memberi ketenangan pada korban, seperti mengajak bicara, kemudian memposisikan tubuh yang aman dan nyaman. Sehingga apa manfaatnya? Korban akan menjadi lebih tenang, akan lebih stabil, dan juga akan memperlancar dalam penolongan pertama pada kecelakaan kerja. Selanjutnya terkait pengertian P3K. Apa sih pengertian P3K itu? P3K adalah upaya pemberian pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Ada 3 kata utama yang menjadi poin penting dari pengertian P3K. 1. Cepat. Artinya ketika korban mengalami kecelakaan kerja, kita wajib segera menolong saat itu juga. Yang kedua, tepat. Kita harus memiliki ilmu dalam penanganan awal ketika korban mengalami kecelakaan kerja berdasarkan jenis dan juga kondisi korban. Yang ketiga terkait medis dasar. Apa medis dasar itu? Yaitu pertolongan-pertolongan dasar
dan juga bentuk penanganan awal sebelum kita dilakukan penanganan medis lanjutan atau lengkap oleh dokter. Ingat, kita hanya sebagai petugas P3K, bukan dokter. Selanjutnya, apa saja sih fasilitas P3K di tempat kerja yang wajib kita punya? Yang pertama, ruang P3K. Ruang P3K ini adalah tempat yang pertama sebagai penanganan awal korban yang bersih dan aman serta nyaman bagi korban. Biasanya di dalam ruang P3K itu terdapat wastafel, air bersih, atau juga kotak P3K. Yang kedua, ada kotak P3K. Kotak P3K ini berisi 20 item, di mana terdapat 3 klasifikasi. Ada A, B, dan C. Kemudian yang ketiga ada alat evakuasi dan transportasi. Alat evakuasi yang dimaksud adalah tandu. Tandu di sini berfungsi untuk mengevakuasi korban ketika korban tidak sadar atau tidak bisa bergerak dengan baik dan juga bisa memperingan cedera dari korban. Yang keempat ada APD. Nah, APD ini biasanya ada masker, kemudian ada kacamata dan juga sarung tangan. Selanjutnya, jumlah petugas P3K. Berapa jumlah petugas P3K seharusnya? Jumlah petugas P3K menurut Permenaker nomor 15 tahun 2008 dibagi menjadi 2, yaitu klasifikasi tempat kerja. Yang pertama, potensi bayar rendah dan juga potensi bayar tinggi. Untuk potensi bayar tinggi biasanya ada di sektor minyak dan gas dan juga untuk sektor pertambangan. Sedangkan untuk manufaktur biasanya masuk potensi bayar rendah. Kemudian untuk jumlah pekerja 25 sampai 150, jumlah petugas P3K di kelas bayar rendah yaitu 1 orang. Kemudian jumlah pekerja atau buruh lebih dari 150 orang yaitu jumlah petugas P3K 1 orang untuk 150 orang atau kurang. Intinya 1 orang petugas P3K mewakili sekitar 150 karyawan untuk potensi bayar rendah. Sedangkan untuk potensi bayar tinggi yaitu kurang dari 100 atau sama dengan 100 untuk 1 orang petugas P3K. Selanjutnya, berapa sih jumlah kotak P3K seharusnya? Jadi, jumlah kotak P3K seharusnya adalah berdasarkan jumlah pekerja pada area atau departemen tersebut setiap shiftnya. Untuk kotak A, yaitu 25 pekerja atau kurang. Untuk jenis kotak B, yaitu untuk 50 orang atau kurang. Dan untuk kotak C, itu isinya adalah untuk 100 orang, untuk 100 pekerja atau kurang. Semakin banyak karyawan, berarti semakin banyak jumlah per item isi kotak P3K. Untuk item kotak P3K sesuai Permenaker yaitu berisi 20 item. Yang membedakan hanya jumlahnya. Contoh, untuk kasa steril terbungkus kotak A yang untuk 25 orang atau kurang yaitu jumlahnya 20. Dan sedangkan untuk kotak B 40, sedangkan kotak C sama juga 40. Kemudian kita coba ambil contoh untuk plester cepat. Untuk kotak A 10, kemudian kotak B 15 dan juga kotak C 20. Sehingga semakin banyak karyawan, maka jumlah per itemnya akan semakin banyak. Oke, di sini kita akan jelaskan satu persatu fungsi dari isi kotak P3K. Yang pertama, ada kasa steril. Kasa steril ini bentuknya pipih. Fungsinya untuk menutup luka yang terbuka setelah dibersihkan. Ya, jadi biasanya kasa steril ini sebagai lapisan pertama. Seperti itu. Yang kedua, ada namanya perban atau kasa gulung. Biasanya ada ukuran 5 cm dan ada ukuran 10 cm. Fungsinya masing-masing disesuaikan dengan besaran luka pada korban. Yaitu adalah untuk membuat atau membalut luka pada korban setelah kita lapisi dengan kasa steril. Yang kedua, bisa juga untuk mengikat atau mengencangkan ketika korban sudah diberikan kasa steril.
Yang ketiga, ada plester cepat. Plester cepat ini fungsinya adalah untuk menutup luka setelah dilakukan pelapisan oleh kasa gulung atau kasa steril. Selanjutnya, ada kapas. Kapas ini fungsinya untuk membersihkan luka. Tapi perlu diingat teman-teman, untuk kapas kering tidak disarankan untuk langsung terkena luka. Kenapa? Karena serabut kapas bisa menempel pada luka sehingga bisa menyebabkan infeksi atau malah sulit dibersihkan. Sehingga dianjurkan untuk dibasahkan sedikit agar nanti tidak ada serabut-serabut yang nempel di dalam luka tersebut. Atau juga bisa digunakan untuk meneteskan cairan antiseptik yaitu berupa betadine untuk ke luka korban. Kemudian segitiga mitela, fungsinya sama, biasanya untuk membalut bagian tubuh yang dapat berbentuk bulat. Dan ini biasanya juga untuk membuat gendongan pada patah tulang atau pendarahan, atau untuk tali saat terjadi patah tulang untuk pekerjaan bidai. Kemudian gunting. Gunting di sini fungsinya adalah untuk memotong kain, kas, perban, ataupun plester saat menangani luka pada kulit. Selanjutnya ada sarung tangan dan masker. Ini dua-duanya masuk kategori APD di dalam P3K. Ya, fungsinya adalah untuk meminimalisir resiko penularan penyakit, baik petugas kepada korban ataupun sebaliknya. Kemudian ada pinset. Pinset berfungsi untuk mengangkat benda asing pada luka. Bagian ujung pinset yang runcing dan kecil itu sangat efektif dan akurat untuk mengambil benda asing yang tertancap pada tubuh dibandingkan menggunakan tangan. Kemudian ada lagi senter. Nah, lampu senter ini digunakan untuk memperjelas kondisi luka ataupun bisa untuk memeriksa mata. Ya, jadi untuk memeriksa mata utamanya untuk melihat pupil mata, apakah korban dalam keadaan pingsan atau korban dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian selanjutnya ada betadine. Ya, jadi betadine ini berfungsi untuk sebagai antiseptik, membunuh kuman sehingga meminimalisir terjadinya infeksi. Kemudian yang selanjutnya ada alkohol. Nah, ini yang sering teman-teman salah kaprah ya terkait penggunaan alkohol. Kebanyakan teman-teman yang belum mempunyai knowledge atau ilmu menggunakan alkohol untuk mengobati luka. Nah, itu akan memperparah kondisi korban karena akan menambah perih sehingga penderitaan korban akan bertambah dan juga akan memperlambat dan mengiritasi luka pada jaringan luka tersebut. Sehingga alkohol yang semestinya dipakai adalah berfungsi untuk membersihkan alat seperti gunting, seperti pinset dan lain-lain. Nah, ini nanti akan kita praktekkan ya cara pemasangan Hansaplast yang baik dan benar ketika terjadi luka pada ujung jari ataupun pada ruas jari. Baik, untuk cara pemasangan Hansaplast yang baik dan benar, yaitu contoh untuk sekarang yang akan kita praktekkan adalah ketika terjadi luka pada ujung jari. Ya, yang pertama kita lakukan adalah siapkan Hansaplast dan juga gunting. Kemudian kita potong bagian ujungnya seperti ini. Bentuknya akan seperti ini. Ya. Seperti ini. Lukanya ada di sebelah sini ya, teman-teman ya. Maka kita tutup dengan Hansaplast seperti ini. Kemudian ini bentuknya menyilang. Ini ke bawah. Lalu yang dari bawah ke atas seperti ini. Dan sebaliknya dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Seperti ini teman-teman ya. Kita bisa lihat seperti ini. Jadi menyilang supaya dalam pemasangan Hansaplastnya kencang dan tidak mudah lepas. Ya, untuk lukanya berada di sini. Kemudian yang kedua adalah cara pemasangan Hansaplast ketika terjadi luka pada ruas jari. Ini saya kasih contoh, lukanya di sini, ya misalnya bisa aja terkena pisau mesin atau
pisau pada perusahaan, dan benda tajam lainnya. Yang pertama sama, kita gunting kedua ujungnya seperti ini ya. Jadi ya, dipotong kedua ujungnya. Kemudian kita lihat, kita tempel di bagian lukanya. Lalu ini sekarang yang tadinya menyilang sekarang tidak. Jadi yang atas ke atas, yang bawah ke bawah. Kita praktekkan. Yang atas ke atas, yang bawah ke bawah. Ini sama. Yang atas ke atas seperti ini, yang bawah ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kenapa harus seperti ini, teman-teman? Supaya dia bisa gerak. Ketika tidak dipotong di bagian ujungnya sampai tengah seperti ini, korban akan sulit bergerak. Yang kedua, Hansaplast juga mudah untuk lepas. Coba digerakkan, Mas. Nah. Oke, selanjutnya pendarahan. Ketika terjadi pendarahan, kita sebagai petugas P3K harus melakukan penanganan secara cepat dan tepat, karena ketika kita kehilangan darah, ketika korban kehilangan darah, maka akan bisa terjadi kematian. Nah, kenapa bisa terjadi pendarahan? Itu diakibatkan karena rusaknya dinding pembuluh darah yang disebabkan oleh ruda paksa atau penyakit. Misalnya berupa goresan, terbentur, atau terkena benda tajam. Kemudian berapa sih jumlah darah di dalam tubuh manusia? Untuk laki-laki itu sekitar 5-6 liter. Sedangkan untuk perempuan itu lebih sedikit, yaitu 4-5 liter. Kematian akan terjadi ketika kita kehilangan darah sebesar 2,5 liter atau sekitar 40-50%. Kemudian jenis pendarahan. Jenis pendarahan ada dua. Yang pertama adalah pendarahan luar, di mana darah tidak keluar dari dalam tubuh kita. Maaf, untuk pendarahan luar. Kemudian jenis pendarahan. Jenis pendarahan ada dua. Yang pertama adalah pendarahan luar. Pendarahan tampak terlihat jelas keluar dan luka terbuka. Dan yang kedua ada pendarahan dalam. Nah, ini adalah darah yang tidak keluar tubuh dan hanya bersifat di dalam. Biasanya berwarna hijau kebiru-biruan atau kita biasa sebut lebam. Jenis pendarahan ada tiga. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Pendarahan pada pembuluh nadi atau arteri ini, ya, ciri-cirinya: satu, keluar memancar. Yang kedua, seirama dengan denyut nadi dan berwarna merah terang. Pendarahan ini sangat berbahaya karena satu, sangat cepat dan juga bisa menimbulkan kematian. Yang kedua, pembuluh nadi ini atau arteri membawa darah yang membawa oksigen banyak dari jantung yang akan dipompa ke seluruh tubuh. Yang kedua, pendarahan balik. Pendarahan balik adalah pendarahan yang terjadi pada pembuluh darah vena, di mana pembuluh darah vena ini membawa kembali lagi dari seluruh tubuh ke jantung, mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, kemudian ciri-ciri adalah berwarna gelap. Ini pun berbahaya dan harus segera ditangani secepat mungkin. Dan yang ketiga adalah yang paling ringan, yaitu adalah pembuluh kapiler atau rambut. Pembuluh kapiler atau rambut adalah pembuluh yang paling tipis dan biasanya terjadi jika kita mengalami gesekan, goresan yang kecil dan darah tidak mengalir ataupun memancar. Hanya sedikit darah yang keluar ataupun merembes dan berwarna merah gelap. Nah, titik tekan pendarahan. Titik tekan pendarahan adalah titik tekan pada pembuluh nadi, ya, untuk memberhentikan pendarahan. Kita lihat pada gambar ini ada beberapa titik. Yang pertama ada di kepala, ada di leher, kemudian ada di lengan, ada dua, di bagian sini dan di bagian sini. Kemudian ada di bagian kaki, yaitu di belakang lutut dan juga di pergelangan kaki. Ketika terjadi pendarahan, ingat TET, tutup pendarahan, elevasi, dan juga tekan point pressure. Bagaimana caranya? Tutup. Gunakan kain mitela ataupun kasa steril untuk menutup luka. Fungsinya apa? Untuk agar bakteri itu tidak masuk dan tidak terjadi infeksi. Yang kedua, elevasi.
posisikan anggota tubuh yang mengalami pendarahan itu di atas jantung agar memperlambat aliran darah keluar menuju luka tersebut. Yang ketiga, tekan point pressure. Yang tadi sudah saya jelaskan di gambar. Ditekan supaya aliran darah yang keluar, yang dipompa jantung ke seluruh tubuh, itu akan berhenti. Nah, ini penanganan pendarahan. Yang pertama harus ditenangkan penderita, karena penderita yang shock dan juga panik, dia akan semakin banyak darahnya. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat, prinsip 3 tadi, TET, tutup pendarahan, elevasi, dan juga tekan point pressure. Setelah itu, baru kita melakukan pembalutan menggunakan kasa perban gulung. Nah, di sini korban tidak boleh diberi makan ya, karena pada saat korban shock atau panik, kondisi korban adalah tidak stabil. Yang ditakutkan adalah bisa tersedak, ya, karena saluran pernapasan yang tidak stabil, kemudian makanan atau minuman bisa masuk, sehingga akan bisa memperparah korban. Kemudian jika sudah, lanjut bawa ke rumah sakit terdekat. Oke, kali ini kita akan praktekkan jika terjadi pendarahan pada tangan, telapak tangan utamanya. Kemudian kita akan membuat gendongan yang itu merupakan salah satu prinsip elevasi pada saat pendarahan sebelum saat akan dibawa ke rumah sakit. Yang pertama kita siapkan adalah kain mitela ya untuk menutup luka. Kemudian ada kain mitela lagi untuk membuat gendongan tangan. Yang ketiga kita butuh kasa gulung perban 10 cm. Oke, yang pertama kita harus ingat bahwa dalam prinsip pendarahan maka ada 3 TET. Tutup, kemudian elevasi ya. Artinya posisikan tangan lebih tinggi daripada jantung sehingga untuk mengurangi aliran darah keluar. Kemudian tekan di nadinya. Oke, kita praktekkan seperti ini. Ini adalah lukanya, kita tutup. Kemudian selanjutnya kita buka kasa gulung. Untuk cara untuk melakukan perban kepada korban adalah dengan cara mendorong seperti ini ya teman-teman ya. Jangan sampai salah, ini namanya menarik ya. Yang benar memasangkan kasa perban ke korban adalah menggulung agar mudah ya. Kita coba praktekkan seperti ini. 1 ya. Kita pelan-pelan terlebih dahulu. Kemudian ikatan kedua sedikit dikencangkan, jangan terlalu kencang. Kemudian yang ketiga kita agak kencangkan supaya tertutup, aliran darahnya juga bisa tertekan. Nah, lalu kita bisa seperti ini. Nah, baru ke bawah. Kemudian kita rapikan seperti ini. Kita ulang hingga kencang sehingga darah yang keluar akan tertutup oleh kain mitela dan juga perban. Kemudian teman-teman, yang perlu teman-teman tahu, ini ada 2 opsi ya. Boleh teman-teman langsung direkatkan seperti ini ya. Ini tidak masalah, ini sudah kencang ya. Ini sudah nempel ya teman-teman. Seperti ini, nggak perlu ditali. Bisa juga untuk dibikin tali. Jadi kita potong ya. Potong bagian tengahnya, mungkin agak-agak panjang supaya lebih kencang. Oke. Nah, kemudian kita tali di sini. Nah, oke. Nah, sudah ya. Jadi ini ditali agar lebih kuat sehingga teman-teman ini bisa menutup luka. Kemudian selanjutnya kita akan membuat gendongan tangan ya, karena posisi korban ini pendarahan masih keluar walaupun sudah berkurang untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi kondisi korban tidak boleh seperti ini ya teman-teman ya, karena ini bisa darah ini banyak keluar ya, seperti itu. Kita buat seperti ini ya. Jadi
sejajarkan dua seperti ini. Kemudian kita masukkan dua-duanya seperti ini. Kemudian kita kencangkan ke bawah atau ke atas. Bisa. Oke, ini sudah kencang. Lalu seperti ini. Lalu kita talikan di kedua bahu korban. Nah, untuk sandar. Seperti ini. Berikut ya teman-teman ya. Jadi ini sudah posisi elevasi ketika kita bawa ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya untuk jenis luka tertutup, yaitu memar dan cedera himpitan. Nah, untuk perawatan luka tertutup ini, yang pertama dilakukan adalah istirahatkan anggota gerak. Semisal dalam gambar ini adalah kaki. Kemudian yang kedua, beri kompres dingin. Apa fungsinya suhu dingin? Yaitu adalah supaya aliran darah ini melaju melambat. Sehingga pembengkakan dan radang akan juga melambat. Yang ketiga, bisa dikompresi dengan pembalut elastis. Ya. Yang keempat adalah tinggikan anggota gerak yang cedera. Ini contoh adalah yang kaki. Ketika tangan berarti kita harus memposisikan tangan di atas jantung. Seperti itu. Fungsinya apa? Sama, untuk memperlambat aliran darah yang dipompa jantung ke seluruh tubuh. Luka tusuk. Luka tusuk biasanya sering terjadi ya. Beberapa kali terjadi, mungkin kena pisau mesin, mungkin kena paku, ataupun benda tajam lainnya. Ketika terjadi luka tusuk, ingat, kita sebagai petugas P3K, bukan dokter. Ya. Jadi yang pertama kali dilakukan, yaitu tidak boleh teman-teman mencabut benda yang tertusuk. Yang kedua adalah menstabilkan benda yang menancap pada diri korban. Kenapa? Untuk mengurangi darah yang keluar dari tubuh korban sehingga tidak memperparah kondisi korban. Kemudian baru ke rumah sakit. Berikut cara penanganan luka tusuk. Yang pertama, hentikan pendarahan yaitu dengan cara TET. Tutup, elevasi dan tekan. Kemudian lalu kita memasukkan kasa steril, lalu memberikan betadin, dan juga kita membuat ring banded ya untuk menstabilkan korban. Kemudian kita langsung membalut dengan kasa gulung. Oke, kali ini kita akan praktekkan cara penanganan luka tusuk. Ingat ya, sebagai kita petugas P3K, dua poin yang harus kita lakukan yaitu: satu, tidak boleh mencabut dari benda yang menusuk. Yang kedua, tugas kita adalah sebagai petugas P3K yaitu menstabilkan benda yang menancap tersebut, sehingga nanti akan dilakukan tindakan lanjut oleh medis atau dokter. Apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama adalah kasa gulung 10 cm. Kemudian yang kedua ada kasa steril. Ya, kemudian yang ketiga ada kain mitela. Kemudian yang keempat ada betadin ya. Baik, yang pertama kita lakukan adalah ya, ini kita anggap adalah benda yang menusuk ya, teman-teman. Yang pertama kita lakukan adalah kita melubangi bagian tengah dari kasa steril tersebut. Ya, kita coba lubangi seperti ini ya, sebagai tempat masuk dari si benda yang menusuk ya, pelan-pelan agar tidak menyakiti dari si korban. Baik. Nah, oke, boleh dipegang. Oke, pegang kaki. Kemudian setelah itu ya, kita kasih sedikit betadin di bagian kanan dan kirinya seperti ini, pelan-pelan karena ini sakit. Nah. Baik. Setelah itu, selanjutnya kita butuh kasa gulung 10 cm ya, yang kita tahu ini untuk membalut dari korban. Nah, sebelum kita membalut dari luka korban, maka kita harus membuat namanya ring banded
ya, atau donat ya, seperti ini, untuk menstabilkan dari tancapan benda tersebut. Kita buat seperti ini kurang lebih, ya. Kita buat seperti ini. Lalu kita ikat satu sama lain agar kencang. Ya, bentuknya seperti donat seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian saya kencangkan, saya tali di sini. Nah, ini fungsinya adalah untuk sebagai penyangga dari si benda yang menancap tersebut. Setelah itu, baru kita kasih kasa gulung 10 cm. Ya, kita dorong ke sini. 1. Kemudian 2, menyilang ya, teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian ketiga, nyilang lagi. Kemudian agak dikencangkan ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, cukup. Lepas saja. Nah, jadi cukup seperti ini ya, teman-teman ya. Jika memang untuk pertolongan pertama pada luka tusuk, lalu setelah seperti ini kita menstabilkan dari benda yang tertancap, maka selanjutnya adalah kita bawa ke rumah sakit agar dilakukan tindakan medis selanjutnya oleh dokter yang berwenang. Selanjutnya untuk korban pingsan. Nah, ini korban pingsan seringkali terjadi pada perempuan ya, biasanya ya. Jadi pingsan itu terjadi kenapa? Karena satu, hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke otak berkurang. Gejala dan tanda-tandanya biasanya 1, pandangan berkunang-kunang, lemas, dan juga denyut nadi lambat. Nah, untuk korban pingsan, pastinya nadi masih teraba dan juga biasanya kita cek apakah pingsan atau bukan lewat pupil. Jadi kita buka pupil matanya, kemudian kita sinari dengan senter. Ketika pupil mata itu di tengah dan membesar, berarti korban mengalami pingsan. Berikut adalah tanda vital ketika kondisi normal pada manusia. Nadi normal untuk dewasa 60-90 kali per menit. Kemudian untuk nafas, yaitu dewasa 12-20 kali per menit. Ketika korban pingsan, nadi dan nafas akan melambat. Pertolongan pingsan. Yang pertama, bawa korban ke tempat aman dan segar. Ini berfungsi sebagai ventilasi alami, sehingga korban merasa lebih aman dan nyaman. Yang kedua, baringkan. Bila pucat, tungkai ditinggikan. Apa tujuannya? Tadi kita lihat pengertian dari penyebab dari pingsan adalah kurangnya aliran darah ke otak. Dengan kita meninggikan tungkai, membuat aliran darah yang membawa oksigen akan mempercepat mengalir ke otak sehingga korban akan bisa cepat lebih sadar. Kemudian yang ketiga, periksa respon penderita. Mungkin kita bisa memanggil namanya pelan-pelan dan juga menepuk bahunya. Kemudian longgarkan pakaian. Longgarkan pakaian ini berfungsi supaya korban ini bisa bernapas lebih lega. Kemudian bila pulih, tempatkan korban pada posisi yang recovery. Kemudian jika sudah sadar, beri minum korban bila sudah bisa duduk dengan nyaman. Minuman yang diberikan baiknya adalah yang memiliki kalori yang tinggi. Contohnya adalah teh manis. Kenapa? Karena yang mempunyai kalori tinggi bisa menstabilkan energi korban sehingga korban cepat pulih. Selanjutnya adalah RJP atau CPR. Pertolongan pertama, pertolongan gangguan umum. Jika dalam penilaian dini penolong menemukan gangguan, yaitu tersumbat atau tidak ada nafas atau nadi tidak teraba, maka penolong harus melakukan BHD atau bantuan hidup dasar. Inilah yang menjadi perbedaan antara pingsan dan juga henti jantung. Mati.
Dalam istilah medis dikenal dua istilah mati klinis dan juga mati biologis. Nah, yang kita sebut mati biologis mati klinis, yang sering kita sebut mati klinis atau tidak menetap, yaitu tidak adanya pernapasan dan denyut nadi dan penderita memiliki kesempatan 4-6 menit untuk melakukan RCP. Ini yang biasa kita sebut adalah henti jantung dan kita harus melakukan RCP. Kemudian apa sih tanda-tanda mati itu? 1. Lebam mayat. Kenapa mayat bisa lebam? Karena jantung sudah tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh sehingga mengendap ke bagian yang paling bawah. Yang kedua, pembusukan. Mengapa pembusukan bisa terjadi? Karena bakteri di dalam tubuh kita akan mudah berkembang dan tidak terkendali. Yang ketiga, kaku mayat dan juga tanda lainnya. Kemudian ini juga salah satu yang membedakan antara korban mengalami mati dengan pingsan atau henti jantung. Ketika korban mati, maka ketika dicek pupil matanya, itu tidak ada pupilnya. Tapi kita sebagai petugas P3K tidak boleh mengatakan korban sudah mati. Hanya dokter yang boleh menyampaikannya. Nah, contoh ketika ada korban yang dikerumuni oleh orang, maka kita wajib melakukan pengenalan diri terlebih dahulu. Seperti ini. Bapak atau Ibu, perkenalkan, nama saya Ardi, petugas P3K terlatih. Izin menolong korban, Bapak Ibu bisa mundur 1 langkah. Kenapa kita harus perkenalkan diri? Agar orang-orang percaya kepada kita bahwa kita bisa membantu menolong korban. Kemudian yang kedua, kita cek respon dengan cara tepuk pipi, guncang bahu, dan panggil nama. Seperti ini, Pak, Bu, Pak, Bu. Kemudian ketika tidak tersadar, maka yang kedua adalah kita melakukan respon nyeri, yaitu dengan cara melakukan cubitan kecil. Ketika tidak sadar lagi, belum sadar lagi, maka yang ketiga adalah kita cek sirkulasi dan pernapasan, yaitu melakukan pengecekan nadi karotis. Seperti ini, dihitung sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bila nadi teraba, maka korban hanya pingsan. Dan juga bila nadi tidak teraba, maka korban henti jantung. Kemudian kita melakukan cek dan buka jalan napas untuk menilai pernapasan. Seperti ini, kita dengar dan rasakan. Hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian korban tidak ada nafas, maka korban mengalami henti jantung. Ketika sudah melakukan penilaian dini, maka kita sudah bisa menilai bahwa korban mengalami henti jantung dan segera kita harus memanggil bantuan, yaitu medis, rumah sakit, ataupun klinik terdekat. Setelah meminta pertolongan, maka selanjutnya kita persiapan melakukan RCP. Yang pertama, kita harus pastikan titik tekannya terlebih dahulu, yaitu jika laki-laki yaitu sejajar dengan puting, atau jika metode lain kita bisa menggunakan 2 jari di atas tulang sternum seperti ini. Kemudian 2 jari, kemudian kita letakkan tangan yang tidak dominan terlebih dahulu seperti ini di titik tengah. Kemudian lalu kita seperti ini, posisi tangan seperti ini. Lalu posisi tubuh kita yaitu tegak lurus dengan dada korban untuk persiapan melakukan tekanan sedalam 5-6 cm. Kita hitung 30 kali siklus dan juga 2 kali napas buatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kemudian selanjutnya kita melakukan napas buatan dengan cara membuka jarum napasnya seperti ini dan
menutup hidungnya agar udara tidak keluar kembali dengan hembusan yang dalam. 1, 2. Setelah itu, jika korban belum tersadar, maka lakukan selama 5 siklus. 30 kali tekanan dan juga 2 kali napas buatan merupakan 1 siklus dikali 5. Nah, ini mungkin pertanyaan ya buat teman-teman. Kapan RJP dihentikan? Yang pertama, tanda awal korban kembali sadar. Wajah mulai cerah dan juga korban tampak ingin menelan atau batuk. Artinya, jantung sudah mulai bekerja memompa darah ke seluruh tubuh dan korban akan sadar. Yang kedua, sudah dilakukan RJP selama 30 menit atau lebih, tetapi tidak menunjukkan perubahan. Teman-teman boleh berhenti. Yang ketiga, penolong kelelahan dan tidak ada pengganti. Boleh berhenti. Dan juga jika sudah ada tenaga medis yang datang, kita langsung menyerahkan kepada tenaga medis yang berwenang. Kemudian setelah selesai, korban sadar, korban akan diposisikan recovery. Apa fungsinya recovery? 1, untuk mencegah tersedak ataupun penutupan jalur napas. Kenapa? Ketika ada cairan yang ada di dalam saluran pernapasan ataupun lidah yang tersangkut di dalam saluran pernapasan, itu akan mempermudah korban untuk mengeluarkannya. Kemudian yang kedua, tersedak. Ketika korban akan mengalami muntah atau cairan, dia ketika posisi miring, maka akan mempermudah untuk mengeluarkannya. Dibandingkan terlentang, maka bisa jadi cairan tersebut akan masuk kembali ke dalam paru-paru. Yang ketiga adalah membuat rileks korban. Selanjutnya, evakuasi korban. Prinsip dasar pemindahan korban itu ada beberapa hal. Yang pertama, penolong memahami kondisi dirinya sebelum melakukan pengangkatan korban. Apa artinya? Jangan sampai ketika korban lebih berat dari kita, kemudian kita memaksakan untuk membantu. Apa yang akan terjadi? Maka kita akan celaka juga, malah bukan menolong korban. Dan juga bisa membuat korban semakin menderita. Yang kedua, jangan dilakukan jika tidak mutlak perlu. Yang ketiga, lakukan dengan teknik yang benar, ya, karena teknik yang benar ini akan membantu keseimbangan kita ketika mengangkat korban. Kemudian penolong terlatih dalam pengangkatan. Mari kita simak beberapa metode dalam pengangkatan atau evakuasi korban. Yang pertama, pemindahan tanpa alat, yaitu menggunakan 1 orang, 2 orang, dan 3 orang penolong. Kemudian pemindahan dengan alat, yaitu pemindahan dengan selimut, kursi, ataupun tandu. Untuk 1 orang penolong, jika korban sadar, maka kita bisa merangkul korban sambil berjalan pelan-pelan. Jika korban tidak sadar, maka kita akan melakukan pengangkatan seperti ini. Kemudian 2 orang penolong. 2 orang penolong ketika tidak sadar, maka yang pertama adalah satu orang pertama adalah berada di belakang korban dan melipat tangan korban. Yang kedua, orang tersebut menopang pada kaki korban. Kemudian yang umum terjadi adalah mengangkat atau mengevakuasi korban dengan 3 orang penolong. Pertama, orang pertama memegang bagian kepala atau leher. Orang kedua menopang bagian tubuh dan orang ketiga menopang bagian kaki. Posisi ketika dari bawah, semuanya harus seragam. Posisi kaki kuda-kuda ketika kanan yang di atas, semuanya kanan harus di atas. Kemudian melakukan aba-aba. 1, 2, 3 bersama-sama berdiri. Sehingga korban aman dan tidak jatuh. Selanjutnya pemindahan korban dengan alat bantu tandu. Selanjutnya terkait patah tulang. Nah, untuk patah tulang ini adalah salah satu cedera terserius. Kenapa? Karena tulang-tulang kita mengalami patah. Nah, penyebabnya apa? Karena terjadi gaya yang melampaui batas, elastisitas jaringan tulang, sehingga jaringan tulang rusak. Nah, ini kita bisa lihat untuk patah tulang ada 2 jenis.
Yang pertama, patah tulang terbuka dan juga tertutup. Ketika terbuka, biasanya tulang akan keluar. Dan juga jika patah tulang tertutup, tidak kelihatan dari luar. Nah, bagaimana sih gejala dan tanda patah tulang? Yang pertama pasti perubahan bentuk. Karena tadi ada patah tulang yang terbuka dan patah tulang yang tertutup. Yang kedua, nyeri dan kaku saat ditekan. Karena tulang tidak tersambung dengan sempurna. Yang ketiga, bengkak dan memar. Yang keempat, gangguan fungsi gerak. Ya, biasanya kalau patah itu sudah tidak bisa digerakkan atau sangat sakit. Yang kelima, terdengar suara berderik. Nah, suara berderik ini disebabkan karena gesekan antar tulang saat terjadi kecelakaan. Yang keenam adalah mungkin terlihat bagian yang patah jika patah tulang terbuka. Nah, pada saat terjadi patah tulang yang tadi saya sebutkan, maka kita harus segera melakukan imobilisasi, yaitu pembidaian. Apa itu pembidaian? Pembidaian adalah upaya untuk menstabilkan dan mengistirahatkan bagian yang cedera. Tujuannya apa? Yang jelas tujuannya adalah untuk mencegah pergerakan dan juga mencegah cedera baru, sehingga rasa-rasa nyeri itu bisa dikurangi. Nah, berikut adalah prinsip dalam pembidaian. Yang pertama, jika ada patah tulang dan pendarahan dalam satu waktu, maka kita yang harus kendalikan terlebih dahulu adalah pendarahan. Kenapa? Karena pendarahan bisa membuat orang meninggal dunia. Karena tadi saya sebutkan bahwa 40-50% darah yang keluar bisa menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian yang kedua, bidai meliputi dua sendi tulang yang patah. Semisal terjadi patah tulang di sini, terdapat sendi satu dan sendi kedua, maka harus meliputi sendi satu dan juga sendi dua. Jadi bidainya harus dari sini sampai sini, sehingga korban tidak bisa bergerak. Kemudian yang ketiga, tidak boleh meluruskan tulang atau sendi, dan juga setelah melakukan pembidaian, jangan lupa dilakukan pengecekan sirkulasi dengan cara apa? Menekan salah satu bagian tubuh yang tidak patah. Apakah berwarna merah kembali atau tidak? Jika berwarna merah kembali berarti sirkulasi sudah baik. Luka bakar. Luka bakar ini biasanya penyebabnya ada listrik, ada kimia, dan juga suhu termal dari mesin. Nah, untuk kimia sendiri, penanganannya disesuaikan dengan MSDS dari bahan kimia tersebut. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah biasanya terkait listrik ataupun terkait panas mesin. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada tingkat luka bakar, ada tingkat 1, kemudian ada tingkat luka bakar 2, dan ada tingkat luka bakar 3. Untuk yang pertama, ya, hanya berwarna merah biasanya. 3-6 hari sembuh. Nah, kemudian yang kedua itu biasanya ada gelembung, ya. Perlu diingat teman-teman ya, jika terjadi gelembung pada saat terkena luka bakar tidak boleh dipecahkan, karena kulit yang menggelembung tersebut sebenarnya adalah bentuk proteksi alami dari tubuh agar tidak terjadi infeksi. Yang kedua, jika kita pecahkan maka memperbanyak potensi bakteri masuk dan juga bisa terjadi infeksi. Yang ketiga, memperlambat penyembuhan karena jaringan tersebut telah menjadi rusak. Berikut adalah cara menghitung luas luka bakar, rule of 9. Ini ada untuk dewasa dan untuk anak. Bisa kita lihat untuk badan dari sini sampai sini itu 18%, ya. Kemudian untuk lengan ini 9%, untuk kaki ke bawah 18%, dan untuk kepala adalah ke atas 9%. Nah, bagaimana untuk penanganan P3K luka bakar? Yang pertama adalah hentikan proses luka bakar atau jauhkan dari tempat-tempat yang panas ataupun dekat mesin tersebut. Kemudian lepas pakaian, ya, jika pakaian tersebut ikut panas dan lain-lain. Nah, yang terpenting adalah segera alirkan luka bakar tersebut dengan air mengalir dengan suhu yang normal, ya, selama sekitar 10-20 menit. Apa fungsinya? Supaya suhu kulit kita pelan-pelan akan kembali normal. Dan juga jika parah, maka kita bisa membalutkan basah dengan kain mitela atau kasa gulung perban, kemudian yang sudah diberikan air, dan juga siram selama perjalanan menuju rumah sakit. Selanjutnya hipotermia. Nah,
Hipotermia ini biasa terjadi di perusahaan atau manufaktur yang terdapat cool room atau cold storage. Nah, kenapa hipotermia bisa terjadi? Karena hilangnya panas tubuh yang lebih cepat. Dikarenakan mungkin korban tersebut adalah bekerja di area ruang dingin dengan batas waktu yang berlebihan. Nah, berikut adalah pertolongan pertama pada korban hipotermia. Yang pertama adalah melakukan penilaian dini. Tadi yang sudah kita bahas di RCP atau CPR. 1. Melakukan penilaian sirkulasi yaitu nadi. Atau bisa yang kedua kita melakukan penilaian nafas. Yang kedua pemeriksaan fisik. Yang ketiga pastikan korban di tempat yang aman dan juga dijauhkan dari tempat yang dingin. Artinya kalau bisa ada ruang P3K maka bawalah ke ruang P3K. Kemudian ganti pakaian yang basah dan selimuti. Nah, pakaian yang tadi basah, yang menyebabkan basah sehingga korban mengalami hipotermia, diganti menjadi kering agar suhu di dalam agar korban tidak mengalami kehilangan suhu tubuh yang banyak. Jadi segera diganti dengan pakaian yang kering. Kemudian beri minum dan makanan bila sadar. Makanan dan minum yang diberikan kepada korban hipotermia sebaiknya adalah yang mempunyai kalori tinggi, seperti teh manis, kemudian karbo seperti roti, nasi, dan lain-lain. Karena kalori tinggi akan mempercepat pengembalian energi tubuh sehingga korban lebih stabil. Kemudian makanan atau minuman sebaiknya adalah yang hangat untuk menormalkan suhu dalam tubuh pelan-pelan. Kemudian jangan lupa korban setelah diganti baju dan diberi makanan, maka diberikan selimut atau jaket. Lalu jika memang korban tidak membaik, silakan dibawa ke rumah sakit terdekat. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Salam K3.